Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Talk Show Ramadan tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir zaman. Selamat siang Ayah Bunda. Selamat Selamat siang, Miss siang. Selamat siang, Mi. Selamat siang juga Bapak Ibu Guru dan seluruh murid SD Islam Al-Azhar Kembangan serta sahabat SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan. Senang sekali saya Isti dapat menemani Anda dalam acara Talk Show Ramadan hari ini. Bicara soal membesarkan anak di tahun 2026 ini, rasanya tantangannya makin berwarna ya Bun? Ya, Miss. Berwarna Iya, banget, Miss. berwarna banget ya Iya. Bun ya. Di satu sisi kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang kokoh, santun, jujur, dan taat. Tapi di sisi lain kita sebagai orang tua juga berpacu dengan waktu, karir, dan impian masa depan kita. Banyak yang bilang al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau seorang ibu punya jadwal yang super padat? Atau bagaimana kalau ibu harus membagi hati antara kantor dengan rumah? Dan bagaimana rasanya menjadi ibu yang standby 24 jam penuh di rumah? Apakah tantangannya sama? Nah, mari kita kupas tuntas peran orang tua dalam pembentukan akhlak anak dari 3 perspektif yang berbeda. Kita sudah kedatangan 3 sosok ibu yang luar biasa. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di samping saya ada Ibu Dila Dama Atrinka, seorang lady boss yang hari-harinya sangat produktif di luar rumah. Beliau adalah pakar di bidang psikologi lulusan Universitas Gajah Mada yang saat ini menjabat sebagai Executive Procurement and Onboarding Department Head di PT Bank Rakyat Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang human capital, beliau sangat ahli dalam melihat potensi dan pengembangan karakter. Dan di balik deretan prestasi profesional ini, Ibu Dila juga merupakan sosok bunda yang sedang mendidik putranya di SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan. Benar Bun? Bener. Benar. Tapi tadi yang lady boss saya ralat loh. Enggak lady. Enggak bos. Tapi kalau pakai oke bosok jadinya jelek kan. Iya. Oke. Oke. Ya, silakan Miss. Oke. Aduh. Beliau merupakan ibunda dari Ananda Rolda Farok kelas 6. Ya Bun? Bener. Ya, dikit lagi bisa deh Bun ya. Amin, alhamdulillah. Amin. Bismillah ya Allah. Miss, doain. Amin. Pasti Bun. Ya. Oke, baik. Di sampingnya ada Ibu Putri Arnintowati, sang ahli multitasking yang membagi dunianya antara karir dan keluarga. Insya Allah. Beliau adalah lulusan teknik arsitektur dari Universitas Yai. Bunda Putri merupakan seorang mompreneur yang sukses dan mengelola proporsi ruang kreasi dan bin Malatang Workshop. Benar Bun? Alhamdulillah ya Bun ya. Bunda Putri adalah bunda dari Ananda Gilang adalah Langit kelas 4, Bulanaiza kelas 1 dan Gaizan kelas 6. Diborong semuanya ya Bun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Oke, dan mari kita sapa lagi di samping Bunda Putri yaitu Bunda Anggi Rahardiani. Benteng pertahanan utama di rumah yang menjadi teladan langsung bagi anak-anaknya 24 jam sehari. Betul Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Beliau adalah lulusan pendidikan ekonomi akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta. Memiliki latar belakang profesional di bidang accounting. Ya, Bun.
lalu dan finance. Kini Bunda memiliki memilih fokus mendedikasikan waktunya sebagai full mom. Wah, luar biasa, Bun. Bismillah. Bismillah. Bunda gini adalah bunda dari Ananda Aisyah Khairunisa kelas 2. Silakan Bun disapa audiensnya yang menonton dan Assalamualaikum. Oke. Para pemirsa, kita akan berbincang-bincang santai ya dengan para wanita-wanita hebat di samping saya ini. Kita tidak akan berdebat mana yang paling baik. Karena setiap ibu punya perjuangan dan jalur ninjanya masing-masing. Yang kita cari hari ini adalah bagaimana caranya sesibuk apapun kita, akhlak anak tetap menjadi prioritas utama. Baik Bun, kita akan masuk ke sesi diskusi yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang lagi nonton ya. Untuk Ibu Dila yang super sibuk di luar rumah, yang super sibuk bekerja di luar, Ibu Putri yang membagi waktu, dan Ibu Anggi yang full time di rumah. Di tengah gempuran konten TikTok atau YouTube yang kadang ajaib isinya, tantangan terbesar apa yang Ibu rasakan dalam menjaga sopan santun atau akhlak anak agar tetap sinkron dengan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh Al-Azhar ini? Oke, Miss Isti, terima kasih, Mami, Papi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau kita bicara gadget, sosmed gitu ya. Nah, kebetulan kalau anak saya sendiri itu di HP-nya memang yang ada hanya YouTube gitu ya. TikTok itu baru mau saya janjikan nanti kalau SMP gitu ya. Tapi memang juga YouTube itu ada video short. Nah, itu yang mungkin ya itu jadi tantangan. Tantangannya apa gitu ya? Yang pertama mungkin menurut saya nih ya. Jadi apa yang didapatkan gitu ya dari message yang ada di sosial media itu bertentangan sama nilai-nilai yang udah kita ajarkan ya ke anak-anak gitu ya. Kemudian dari sekolah juga anak-anak juga dapat nilai-nilai gitu ya. Nah, dan itu dinormalisasi gitu ya. Nah, dinormalisasi sehingga anak-anak tuh nggak ngeh gitu ya. Iya. Kalau sebenarnya itu tuh sebenarnya udah deviasi gitu kan. Jadi yang paling sering itu memang verbal yang saya rasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya Dava atau L atau Dea gitu ya menyampaikan kata-kata yang ini pasti saya bilang kebetulan saya kan orang New Yorker ya Miss ya. Iya. Jadi jadi suami atau papanya itu orang Puerto Rico gitu kan. Jadi memang di rumah itu suka ada bahasa asing nih, kagak enak nih sebenarnya kan mesti bahasa Inggris ya. Nah, ini bahasanya bahasa Puerto Rico. Jadi Mas kulaan di mana itu gitu kan. Nah, cuman karena setiap liburan pulang ke Puerto Rico sama New York jadi ngerti tuh. Nah, terus dan anak saya pasti akan bilang dapat dari sini mah. Nah, itu nanti dia ngaku sih, alhamdulillah dia ngaku karena memang saya nggak pernah marahin, saya cuma ngingetin jangan diulang gitu kan. Nah udah, yang kedua tantangannya influencer. Nah si mamanya ini kan yang udah kepala 4 gitu ya, pasti kalah kan sama si influencer yang centang biru gitu kan, yang ganteng, yang cakep, yang cantik gitu kan. Jadi kadang kita ngomong sih mak ini banget deh, nggak apa-apa kali udah biasa gitu kan. Nggak biasa. Nah itu yang harus kita lurusin. Ketiga, konsisten. Nah kadang kita ngelarang-larang, terus kita juga melakukan gitu ya. Jadi misalnya mau tidur gitu kan, anaknya nggak bisa tidur, dah kalau bahasa Puerto Rico-nya itu ketap, ketop ya. Jadi itu kayak meremle gitu ya. Nah biasanya kalau saya bilang, udah kalau nggak bisa tidur, zikir, istighfar gitu kan. Terus saya kan selalu mengajarkan anak saya itu sebelum tidur, saya juga ini ya kalau ngajarin tuh harus ngelakuin gitu. Jadi saya bareng-bareng, biasanya kan mau tidur tuh ya standar lah ya, Al-Fatihah, Qul Huwallah, Anas, Falak, Bismillah 21 kali, ayat kursi 3 kali dibaca gitu ya. Nah saya biasanya kalau kamu belum ngantuk pasti kamu belum baca tuh mas gitu kan. Nah nanti itu, nah cuman abis itu kadang kita lupa kan Miss,
kitanya juga scroll. Nah, itu sih kadang yang anak-anak ini jadi, ih mama gitu kan, katanya aku nggak boleh, tapi kok mama ngelakuin. Nah, jadi itu sih, jadi konsistensi, kemudian tantangan influencer, sama filtering konten yang menjadi dinormalisasi. Nah, saya menerapkan screen time gitu ya. Jadi mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat itu waktunya. Jadi misalnya kalau Dava karena kelas 6 ini dia udah dapat perpanjangan waktu sih. Jadi kalau dulu sampai jam 10 itu masih bisa akses. Nah, Dava sekarang perpanjangan waktu sampai setengah 11. Nah, atau 4 jam. Jadi mana yang lebih cepat? Kalau dia sudah akses HP 4 jam, HP-nya itu nggak bisa diakses. Diakses lagi. Iya. Tapi kalau dia masih 1 jam atau 2 jam, HP-nya bisa diakses tuh sampai jam setengah 11 malam. Jadi itu sih cara untuk memfilter gitu ya. Karena saya sendiri karena Jakarta ini selalu macet ya, selalu sih saya bilang karena Pasti. ya kan Miss, Iya. jadi nyampe rumah itu pasti jam 8, jam 9 gitu ya, paling cepat Isya gitu ya. Jadi ya itu salah satu kontrol gitu sih. Kontrolnya ya. Gitu sih. Oke, Oke. baik Bun. Miss, ya. Lalu bagaimana dengan Ibu Putri? Kalau saya tantangannya dalam memanage waktu ya. Memanage waktu antara saya sebenarnya anaknya 5, Miss. Jadi memanage waktu mana kapan dengan yang si sulung, si tengah dan si bungsu. Iya. Jadi itu yang tantangan yang masih saya hadapin terus selalu ya setiap hari ya tantangannya itu. Dan tadi benar sama dengan Ibu Dila adalah konsistensi ya. Konsistensi adalah kita mengingatkan ya, tetap mengingatkan, terus kita juga nggak boleh capek istilahnya ya. Karena kan yang diingatkan itu lagi, Iya, itu betul, lagi betul. dan berulang. Jadi itu yang harus kita manage di dalam hatinya yang agak lumayan PR sih mas PS sekarang. Begitu memanage ya Bun ya. Manage benar. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan Ibu Anggi? Ya, kalau saya karena full di rumah gitu ya, untuk anak biasanya memang saya hampir sama dengan Ibu Dila. Untuk kalau gadget itu saya kasih waktu gitu, jadi memang nggak full dia pakai gitu. Jadi hanya 3 jam, habis itu nggak bisa diakses lagi setelah itu gitu. Lalu ya mungkin dengan saya kadang saya bisa mendampingi, atau ketika saya tidak bisa mendampingi gitu, saya sambil ngobrol gitu, ini menurut kamu ini bagus nggak kata-katanya gitu. Kalau misalnya apalagi sekarang kadang suka kayak ada prank gitu kan gitu, Benar, Bun. sebenarnya itu kan ini lucu kok mah, cuma kan takutnya orang yang di prank itu bisa sakit hati loh. Jadi saya Iya. menanamkan lebih ke empati untuk dia gitu. Empatinya. Jadi memfilter dia, dan saya juga sebagai orang tua harus banyak belajar gitu, karena orang tua adalah cerminan untuk anak-anaknya gitu. Jadi apa namanya ya, sebaik mungkin memberikan contoh yang baik itu sih. Oh, baik Bun, menarik sekali. Tapi ada satu mitos yang sering menghantui kita para ibu nih Bun. Ada anggapan kalau ibu bekerja itu anaknya kurang perhatian. Sementara kalau ibu di rumah anaknya otomatis akhlaknya sempurna Bun. Bagaimana menurut bunda-bunda yang ada di sini? Oke. Ini in my opinion ya Miss. Kalau in my opinion sih saya kurang setuju ya. Maksudnya akhlak itu tuh nggak ada kaitannya sama profesi gitu ya. Ini nanti kalau Miss Isti saya salah boleh bisa diralat ya Miss ya, mungkin saya lupa. Nah, saya itu pernah baca ya. Istri Rasulullah ya, Khadijah bin Khuwailid ya Walid ya. Itu kan beliau itu pengusaha ya. Nah, pengusaha sukses gitu ya. Nah, tapi beliau juga menjalankan peran sebagai istri dan ibu seperti itu. Kemudian Aisyah bin Abu Bakar. Nah, beliau itu yang ingat saya waktu saya baca itu beliau aktif mengajar. Kemudian juga aktif meriwayatkan hadis-hadis gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, itu saya kurang setuju kalau anak ini menjadi kurang perhatian ataupun akhlak anak ini
akan berpengaruh dengan profesi ibu. Karena menurut saya ya, sebenarnya bentukan anak ini itu tergantung dari yang pertama kualitas. Kualitas itu mengacu pada bukan berapa banyak waktu yang kita habiskan bersama anak-anak, tetapi quality time yang kita nikmati bersama anak-anak. Nah, jadi mungkin ya di sini Bu Putri sama Bu Anggi gitu ya. Kadang saya bukan kadang ya, mungkin mendapat julukan slow respon dalam menjawab WA dan telepon gitu ya. Nah, karena memang ya pas weekday mungkin sama kerjaan gitu ya. Terus pas Sabtu Minggu saya sama anak-anak. Nah, jadi memang ada rules gitu ya. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi quality time ini gitu ya, di saat-saat atau momen tertentu saya pasti akan hadir. Pun bos saya bilang nggak boleh cuti, saya akan bolos. Ya, misalnya kapan gitu ya, pada saat ambil rapot. Ambil rapot. Ya kan? Iya, Nah, betul. terus pada saat mungkin saya bisa berkontribusi ke sekolah gitu ya, misalnya jadi guru tamu atau apapun gitu ya, yang mana menurut saya itu bisa mendatangkan rasa bangga dan membentuk konsep diri dan jati diri si anak. Itu pasti saya akan upayakan hadir. Kemudian saat exam. Nah, saat exam itu biasanya kalau tadi saya bilang saya nyampe rumah jam 8, jam 9 gitu ya, paling cepat Isya, saya pasti akan upayakan gitu ya, saya bisa belajar dengan anak, at least 1-2 jam. Nah, kemudian saya masih membagi waktu tidur sama anak. Jadi saya izin ke suami, alhamdulillah boleh, jadi saya gilir. Jadi misalnya nih, malam minggu ini gitu ya, saya tidur sama Dava. Nanti mungkin malam kapan saya tidur sama El. Nanti malam kapan saya tidur sama dia. Dan itu rules itu saya sampaikan. Jadi biar nggak saling iri. Terus pergi berdua. Terlihat simple, sederhana, tapi menurut saya itu meaningful. Kayak misalnya, Dava ayo anterin mama gitu kan, jalan gitu ke mana belanja. Nah itu, jadi kualitas. Yang kedua itu konsistensi, ya kan. Jadi konsisten aja apa yang kita sampaikan, itu anak kita juga melihat bahwa kita melakukan. Nah sehingga dia akan ada kontrak emosional lah. Jadi dia tidak akan menganggap kita cuman ngomong tok gitu kalau orang Jawa bilang. Terus ada keteladanan. Nah, keteladanan ya kalau kita ngelarang dia ngomong kasar atau kotor, ya kita juga jangan ngomong meskipun itu lagi hits gitu ya. Nah, itu jangan gitu. Jadi role model, konsistensi, keteladanan gitu ya. Nah, kalau kita salah nih yang berat nih, kadang kita jangankan sebagai orang tua, sebagai hubungan sehari-hari aja, kita kadang magic word aja, kita agak berat gitu ya. Kata-kata terima kasih, mohon maaf gitu ya, terus permisi, izin gitu ya. Nah, itu saya contohkan. Jadi misalnya saya salah sama Dava, ya saya minta maaf. Nah, sehingga ketika misalnya Dava salah ya Dava minta maaf. Atau sesimpel misalnya ngangkat telepon. Nah, saya tuh kalau ke anak-anak, kalau mama telepon harus dia angkat karena khawatirnya darurat. Nah, tapi ketika Dava telepon atau anak-anak saya telepon, saya juga harus ngangkat. Jadi menurut saya nggak ada hubungannya sih antara ibu bekerja sama pola asuh. Oh, satu lagi ini kayak orang pacaran aja, jadi ngirim-ngirim pesan-pesan yang mungkin menurut kita nggak penting gitu ya, misal voice note ya, terus misalnya pas siang tuh ini kalau sekolah saya nggak video call, tapi nanti jam 3, jam 4 udah pada sampai rumah, nah itu saya biasanya video call. Bahkan
dulu waktu ngejar waktu katam pertama gitu ya, saya juga sampai kalau saya sekarang ngebayangin gitu ya, itu kok bisa gitu. Jadi kan sekarang teknologi canggih ya. Kita bisa Muslim Pro atau apa sekarang ada NU online gitu ya. Nah, saya ngaji pakai HP, dia ngaji saya nyimak. Nah, jadi nggak ada kata-kata bahwa mamah nggak ada gitu. Atau misalnya belajar gitu ya. Nah, dia belajar, saya juga sambil video call. Nah, itu kan bisa juga Iya, gitu ya. bisa. Jadi sebenarnya tatap muka sentuhan penting gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah keberadaan kita. Nah, kualitas untuk apa ya, skin to skin lah ya kalau Ya, bahasa skin to skin. babynya. Nah, itu yang penting kualitas aja gitu Kualitasnya. ya. 1 jam tapi memang quality, anaknya insya Allah sih tetap apa ya, akan ada di benaknya, oh mama selalu ada buat aku kayak gitu. Oke, Gitu begitu. sih. Baik, Ya, Bun. makasih. Oke, baik. Bagaimana dengan Bunda Putri? Kalau saya sehariannya kan, kalau saya membagi waktu ya Miss ya, jadi semua pekerjaan yang berhubungan dengan kerja saya bawa memang ke rumah, saya kerjain di rumah memang. Jadi saat misalkan anak-anak mau berangkat sekolah nih, pasti saya kan siapin dulu kan perlengkapan mereka semua, makan semuanya. Nanti setelah mereka sudah berangkat, baru saya fokus sama kerjaan. Biasanya kayak gitu sih Miss untuk hariannya, Membagi waktu ya, Bun membagi ya. waktunya. Jadi itu misalkan saya ada kegiatan keluar, itu pun bergantian ya. Misalnya saya keluar, suami di rumah. Misalnya suami nggak ada di rumah, ya misalnya keluar kota, saya harus yang di rumah. Jadi yang ada tetap kerjasama sama suami ya, nggak bisa saya doang yang handle tetap. Pastinya ya, Bun. Jadi ya harus ada 2 orang tetap yang sebagai pimpinan ya di rumah. Pimpinan di rumah. Kemudian sih kalau untuk malam sih, kalau bisa misalkan saya kegiatan di luar itu saya batasi memang maghrib pun udah di rumah. Jadi malam bantu mereka PR sih biasanya ya gitu untuk manage waktunya. Jadi memang bagi waktu, memang harus Iya, pintar-pintar membagi Pak waktu. ya. Jadi konsistennya itulah Membagi berusaha. waktu. Oke, baik. Terima kasih, Bun. Bagaimana dengan Ibu Anggi? Ya, kalau menurut saya kurang sependapat ya Miss dengan pernyataan tersebut karena ibu bekerja ataupun ibu tidak bekerja itu pilihan ya Miss gitu. Iya, benar. Cuma kalau saya sih pribadi memang setujunya lebih ke quality time sama anak gitu, waktu bersama anak, gimana kita menciptakan kebersamaan sama anak. Biasanya saya malam hari sih Miss ketika mau tidur karena saya ngerasa kalau saya ngobrol atau saya mau menasehati dia lebih masuk tuh, dia lebih Sebelum tidur lebih ya, Bun ya? sebelum tidur terus saya tanya gimana di sekolah gitu, ada kendala apa gitu. Jadi biasanya kita saling saling ngobrol ketika mau tidur itu sih Miss Nah, gitu. itu ya, Bun. Iya. Saya setuju banget, Bun. Karena bukan seberapa banyak waktu yang diluangkan, tapi seberapa hadir hati kita untuk anak-anak kita ketika kita sedang bersama dengan mereka. Betul ya, Bun ya? Betul banget. Quality over Quality of- quantity. iya, Yes. Oke. Oke. Dan meskipun ibu yang bekerja atau ibu yang di rumah itu adalah pilihan masing-masing gitu kayak Bun. Tujuannya sama semuanya, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu. Baik, kita tahu anak adalah peniru yang hebat. Mereka tidak mendengar apa yang kita katakan, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Setuju banget. Setuju, ya saya juga. Nah, ini tantangan untuk Ibu Dila dan Ibu Putri. Bagaimana cara ibu tetap menjadi teladan akhlak yang baik? Padahal mungkin anak sering melihat ibu sibuk dengan telepon atau laptop untuk urusan pekerjaan, Bun. Bagaimana, Bun? Oke. Dari Dava LDA kecil gitu ya, saya selalu membawa mereka ke kantor. Pasti ada momen tertentu bawa mereka ke kantor gitu ya. Jadi saya
bilang gitu ya, ini kantornya mama gitu ya. Terus kemudian kalau ada momen-momen kayak misalnya ini kan puasa banyak bukbers gitu ya. Iya, iya. Nah kalau saya lagi bukber sama tim gitu ya, nah terus memang mereka nggak ada, anak-anak ini nggak ada kegiatan gitu ya, biasanya saya akan minta tolong gitu ya, orang rumah, Pak tolong anterin ke resto ini gitu ya. Iya. Nah nanti ketemu tuh, ntar saya bilang ini om ini om ini tante ini gitu ya. Ini teman-temannya mama di kantor gitu ya. Nah terus itu jadi mereka mengerti gitu ya. Oh lingkungannya mama di kantor tuh ini. Nanti saya pindah gedung kantor gitu ya. Mereka ngebayangin lagi, oh iya ini, terus habis itu jadi mereka ngerti apa yang saya lakukan di kantor gitu ya. Pun bahkan kalau Zoom itu mama lagi ngapain gitu kan, lagi wawancara gitu kan. Oh kayak gini ya gitu. Nah terus saya tanamkan, maksudnya saya bukan tanamkan ya, tapi saya berikan pengertian bahwa mama itu bekerja ya apa namanya, selain untuk kebutuhan di rumah juga pengen berguna buat orang seperti itu kan. Nah gunanya apa gitu kan. Nah nanti nanya tuh, nah saya jelasin dengan bahasa yang mudah ya, misalnya ya mama kerjaan mama tuh gini, nanti analoginya gini gini gini. Nah terus mama nih sibuk WA deh gitu kan. Nah terus saya kasih lihat, kamu baca deh gitu kan. Ini mama WA kerjaan, kalau enggak ya tak taruh gitu kan. Nah terus udah nanti jadi mana yang urgent mana yang enggak kayak gitu. Jadi mama pegang HP enggak buat diri mama seperti itu. Jadi itu akan selalu saya saya sampaikan gitu ya. Pun saya punya anak cewek, saya bilang bahwa ya antara ibu bekerja atau enggak tuh benar kata Mbak Anggi ya, bahwa itu bukan maksudnya kalau saya malah bukan harus memilih gitu kan. Ya kalau memang kamu sesuai kata suami saya ya, kalau kamu memilih kamu bekerja, tugas utama sebagai seorang istri dan ibu ya nggak boleh diabaikan. Jadi memang harus ditanamkan, dan saya tekankan ke anak-anak saya yang cowok 2 itu, ya kalau nanti punya istri ya harus diskusi, belum nyampe sih kalau ya kayak misalnya kayak papa nih, papa kalau misalnya bilang mama nggak boleh kerja ya mama nggak kerja, tapi selama papa bisa bilang mama boleh kerja ya mama akan kerja seperti itu. Yang penting kan pas Mas Dava butuh mama ada kan, iya sih mah, ya udah selesai close gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, wah bisa negosiasi kan, apalagi sekarang gennya kan katanya kemarin Dava tuh nunjukin, Mama, aku gen Alpha Premium. Terus saya ledekin, berarti ada dong Alpha Pertalite, saya gitu kan. Iya lah kan, ada aja ya para Alpha Premium gitu kan. Nah, Grand Alpha ini tuh kan dia tuh harus ini Miss, dia tuh harus kita tuh komit. Jadi kalau kita ngomong enggak, itu kenapa? Iya. Ada rasionalnya, tapi kalau iya ada reasonnya. Terus kalau dia harus melakukan A B C D, itu kenapa, dampaknya pro kontra apa, positif negatifnya apa. Kalau kata Eyangnya ribet banget ya gitu, perasaan dulu zaman kamu kalau mama bilang enggak ya udah enggak, Ditambah rewardnya apa? Iya, sekarang anak-anak udah mulai Ditambah kritis ya, Bun, rewardnya ya. apa? Kalau dulu manut aja ya. Iya, beda sekali zamannya. Jadi itu sih ya, jadi menurut saya ya dan ada kan yang ayat yang bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak mengusahakan, ya kan. Nah itu saya sampaikan, jadi kalau pas saya lagi ngaji nemu ayat bagus, saya langsung teriak tuh, dapat sini Pak gitu, coba baca gitu kan. Nah tapi sebenarnya ayatnya itu tuh sudah saya incer gitu Miss, ya kan. Jadi maksudnya biar dia baca sendiri. Kalau dia baca sendiri dari sumber yang utama, bukan dari ibunya yang bukan influencer, ya kan. Betul. Dia akan percaya gitu kan. Kalau enggak kan, mama apaan sih gitu kan. Gitu sih Miss. Begitu ya Bun. Oke, baik Bun. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Putri? Kalau di saya di keseharian sih, misalkan adab sehari-hari, maksudnya dari bangun tidur saya
nyontohinnya tuh abinya ya, maksudnya abinya kalau pagi tuh harus ya mandi, sebelum subuh sudah mandi, terus sholat di masjid, kemudian pulang harus ngaji, dan baru itu siap-siap makan segala macam baru berangkat sekolah. Itu yang kita terapin, dan alhamdulillah tuh 3 laki-laki udah sesuai jatuh on track Mas. Ini Kalau yang dia anaknya banyak, Miss. Jadi yang saya juga nggak kebayang ya 5 ya. Jadi Laki-laki 3 ya, Pak? tiga laki-lakinya, jadi udah alhamdulillah on track. Itu yang 2 yang masih PR sih Miss ya. Yang perempuan-perempuan ini masih dibalik-balik. Masih sholat dulu baru mandi atau di bolak-balik ya, masih belum on track. Jadi PR-nya memang saya ngambil role-nya abinya. Abinya jadi mereka berangkat ke masjid sama abinya. Jadi saya di rumah tetap dengan yang perempuan-perempuan, anak perempuannya di rumah. Jadi waktu pun abinya sedang di luar kota, misalkan lagi ada pekerjaan luar kota, dia tetap ke masjid walaupun nggak ada abinya. Jadi udah terbiasa karena udah sama-sama abinya itu. Jadi saat abinya nggak ada, mereka biasa Udah aja. beraturan ya Bun Udah jadi nggak ini lagi. Paling kalau misalkan saat kondisi sakit baru saya izinkan, ya udah di rumah, nggak apa-apa di rumah. Kondisinya gitu. Jadi Baik. kalau untuk yang ini bener ya, kalau influencer ya. Influencer. Kita kadang-kadang saya memang kayak gitu kan, misalkan kita nemu ada yang bagus, saya forward ke dia ya, maksudnya dan berupa apa, message ya, Message. berupa kata-katanya. Link-link kata-kata. Saya forward tuh yang ke nomor 1 dan nomor 2 tuh yang udah paham. Nomor 3 saya belum iniin. Jadi saya forward ke mereka, karena mereka panjang jawaban, tanya balik, dan tanyanya bukan ngomong langsung nih, padahal kita di rumah ya, Iya. nggak mau, dia maunya Maunya lewat WA. chat WA, tetap chat WA, saya balas juga akhirnya dengan chat WA. Mereka mungkin trennya lagi begini ya. Kadang nih saya di atas, dia di bawah. Manggil, video call, Miss. Bingung kan? Ya, Iya, kenapa nggak naik, males mah video call. Jadi memang ya itu sesuatu yang nggak bisa ya udah, dihindari. Bisa dihindari. ya udah, memang maunya trennya begitu, mau balas chat, nggak mau ngomong langsung. Iya. Nah, aku mau ini ya Bun ya, lewat chat. Lewat chat aja ya. Jadi udah mager Jadi duluan. memangnya harus ngikutin ya dengan yang saat ini ya, zamannya kayak ini ya, kita ikutin alurnya dulu sambil ya tetap ada portal-portalnya ya, batasin mereka tetap itu sholat ya, tetap ya. Pertama adalah sholat ya Ya. Bun. Oke baik, terima kasih Bun. Dan untuk Ibu Anggi, bagaimana rasanya menjaga konsistensi menjadi contoh selama 24 jam penuh di rumah tanpa merasa burnout atau lelah mental Bun? Mungkin ada tipsnya Bun? Ya. Ini kayaknya hampir semua ibu-ibu yang di rumah ngerasain ya. Kalau saya sih Miss, ya mungkin kan saya juga manusia gitu ya, pasti ada kalau lagi bad mood atau apa. Saya biasanya sih me time sih Miss gitu, untuk diri saya sendiri gitu Miss. Ketika anak sekolah, saya berkebun, kebetulan saya suka tanaman, jadi mungkin healingnya nanem-nanem gitu. Asik tuh Mbak, Itu asik tuh Mbak. Oke. Iya menurut saya bisa healing sejenak, atau setidaknya keluar ketemu teman-teman untuk ngobrol, itu sih Miss. gitu Iya. ya. Menurut Healing ya, saya Bun, tuh ya. lebih capek ibu di Iya, rumah. memang Bun. Karena me time-nya sedikit. Me time-nya Iya, me time-nya sedikit begitu. Oke, luar biasa. Jadi kuncinya itu kejujuran dan beraturan dan menjaga kesehatan mental kita ya Mental, Bun iya, ya. betul, Iya. Miss. Karena teladan yang paling baik muncul dari orang tua yang juga bahagia dalam menjalankan perannya. Betul Bun? Iya betul. Oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bun. Baik. Bicara soal pengaruh luar. Sekarang anak-anak gampang sekali terpapar bahasa gaul yang tadi udah dikasih tahu sama Budila, yang kasar atau gaya berpakaian yang mungkin kurang sesuai dengan nilai Islam. Apa benteng atau aturan khusus soal gadget dan perilaku yang Ibu terapkan di rumah agar mereka tidak kehilangan jati diri sebagai muslim? Mungkin tadi sebagian udah dijawab oleh Budila ya. Silakan. Oke. Kalau tadi kan saya udah sampaikan ya, kalau saya itu di rumah pertama tadi kualitas, konsistensi gitu ya, keteladanan,
sama ya saya tuh ngecek biasanya lingkungannya siapa gitu ya. Nah kalau misalnya ini ada paparan gitu ya, ini nggak bisa bicara banyak gitu ya, karena kalau yang gaya berpakaian kan kalau cowok ya ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau yang anak saya cewek ini kan masih kelas 2 SD ya, seumuran sama anaknya Mbak Anggi gitu ya. Tapi memang yang utama itu adalah penguatan adab sih. Nah, penguatan adab di rumah itu termasuk rules-nya, mana yang boleh, mana yang enggak, tetapi kita juga nyontohin gitu. Artinya ya itu tadi, kita nggak otek ya, nggak omong tok ya. Kalau omong tok tuh ya rada susah gitu kan. Nah, kemudian tadi penguatan adab, selanjutnya role model gitu ya. Nah, role model ini ya kita tadi nyontohin gitu ya, terus kita biasanya saya cek gitu ya, misalnya itu tadi dia kulaan itu tuh dari mana. Nah kadang gitu ya, saya sentil tuh, coba deh temen kamu sekali-kali main ke rumah. Nah akhirnya nggak sekali-kali, tapi Dava tuh sering banget membawa teman-temannya ke rumah gitu ya. Saya sih nggak masalah gitu kan. Nah dari situ saya jadi bisa ngerti. Oh, sumbernya ini yang ini. Oh, ini yang ini. Atau sumber itu kadang apa cara tonton apa maksudnya apa yang dimain game yang dimainkan gitu ya, tontonannya. Terus nanti kan itu akan ngaruh ke omongannya. Nah, kalau pas saya lagi di rumah, nah saya biasanya ajak diskusi tuh. Boys, kalau misalnya kayak gini gimana nih? Oke enggak gitu kan. Nah, nggak bisa tuh kalau kita tuh langsung berupa ceramah, Miss. Kalau sama anak Sekarang sekarang susah. nggak bisa. Kalau dulu kan dinasihatin ya. Kalau sekarang tuh ya gitu. Jadi kita harus masuk ke dalam dunianya. Kita tidak di reject gitu ya. Terus kita baru bisa ngasih tahu. Jadi kita harus masuk dulu. Kadang saya ngelihat kok orang ini gini, terus saya misal ini kan kamu suka makanan gitu ya, misalnya suka tante gitu, kenapa, iya aku kalau di rumah makan ini nggak boleh. Terus saya baru ngomong, kamu pernah dikasih tahu nggak bang kenapa nggak boleh gitu kan. Nah terus saya coba rasionalkan, misalnya iya, karena kan ini sebenarnya makanan-makanan yang berplastik itu mengandung bahan pengawet, ada micin. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Jadi mama kamu bener gitu kan. Nah, nanti secukupnya aja kayak gitu. Jadi masuknya itu harus dari jalur diskusi, nggak bisa. Terus misalnya tontonan, ih kenapa sih nonton itu gitu kan? Ih tante nih lagi tren tahu lagi gini gitu-gitu. Terus coba deh kalau di sekolah ini nggak gitu. Nah akhirnya gitu ya, eh saya sih ngerasa mereka ini sih, jadi kayak nganggap saya tuh bukan ibunya Dava gitu. Kadang ada yang curhat gitu ya. Nah, tapi ya saya cuman oh gitu. Tetapi saya bawa lagi ke refleksi, ke rasional. Jadi kenapa sih orang tua kamu tuh apa ini boleh ini enggak gitu kan. Jadi kalau kayak gitu kan kalau lebih insightful itu lebih oke. Nah, Dava pun juga gitu. Jadi ini saya cerita ke Miss Isti sama ibu-ibu ya. Dava tuh pernah dengan polosnya cerita dapat di sini ada buku pelanggaran ya, Miss. Nah, Mama, aku dalam 1 bulan dapat 5 kali pelanggaran. Dia cerita, terus jadi saya nanya pelanggaran apa aja, disebutin A, B, C, D. Terus per pelanggaran itu saya kupas. Nah, saya kupas, saya tanya, menurut kamu benar apa enggak Mas? Ya enggak sih Mah, tapi aku gabut. Aku udah ngerti yang dijelasin, jadi aku ya malas dengerinnya gitu. Terus saya bilang, sekarang coba ya Mama balik. Kalau Dava lagi ngomong, terus Mama nggak dengerin, perasaan Dava bagaimana? Ya kan? Jadi saya balik. Artinya kalau Bu Guru, Pak Guru lagi ngomong, ya kamu nggak boleh ngomong sendiri. Itu salah satunya. Azan lari-lari, ya kan salah satu pelanggarannya. Ya saya bilang, coba sekarang kan ada chat GPT. Dava cari deh, adab mendengarkan azan. Boleh nggak? Nggak boleh sih malah, terus ngapa main basketnya nanggung mah gitu. Nah, enggak, ini boleh enggak? Jadi memang harus Diskusi. iya, harus pakai diskusi. Jadi nggak bisa Miss kayak dulu zaman saya nggak boleh, pokoknya harus gini gitu tuh
nggak bisa gitu ya. Jadi itu sih yang penting kita contohin aja gitu kan. Jadi apa namanya, dan pas saya perhatiin karena saya yang cewek, ternyata apa yang saya lakukan dia nurun, apa yang saya pakai baju dia juga ngikut gitu ya. Itu anak perempuan. Berarti ternyata kan role model gitu Iya, ya. benar Terus sekali. saya lanjutkan pengamatan ke teman-teman saya nih, misalnya anaknya Mbak Anggi gitu ya, sama Aisyah. Nah ini ternyata memang ada kemiripan gitu ya. Jadi dari situ saya belajar, oh ternyata kalau saya misalnya mau membuat anak saya dengan koridor tertentu, ya akunya harus betul, harus model. iya gitu. Oke, begitu ya, Bun. Iya. Baik, terima kasih, Bun. Bagaimana pendapatnya Bu Putri? Memang ya yang berat ini adalah sekarang ini bahasa gaul ya. Untuk bahasa gaul ya yang kita harus benar-benar hati-hati ya, karena kita tidak mengajarkan tiba-tiba dia dapat bahasa itu Iya. dari mana gitu kan. Itu yang setiap hari sih diingetin dari ayahnya, abinya juga, dari saya, gimana kita pembahasan setiap hari. Terus misalkan dia memang melakukan kesalahan gitu, memang kita tetap ada punishment tetap ya, tetap ada hukuman kita, gimana, dan cara menegurnya juga, tapi kita nggak bisa dekat depan adiknya, misalnya dia salah, abinya itu selalu ngasih tahu, panggil anaknya, bawa ke kamar atau kemana. Kadang kalau saya lagi bener-bener ini, saya ajak makan di luar, padahal dia tuh lagi salah, saya ajak makan di luar, saya ajak ngomong, kenapa bisa begini, kenapa gini. Dan alhamdulillah emang baru dia nyimak gitu, dibandingkan saya di rumah ngomong berpanjang lebar. Saya kayak ajak liburan sebentar gitu, keluar rumah ajak makan, cuman berdua aja, karena dengan yang nomor 2 atau nomor 3, jadi bergilir ya, memang harus cara ngasih taunya tuh beda dengan dulu, memang bener nggak bisa langsung Bener. straight. Dan mereka kalau kita straight, kita langsung dia langsung kayak tersinggung, enggak, lebih ke singgung sih, lebih tersinggung, lebih lebih jadi nggak mau dengar, jadi lebih. Jadi kita memang harus ambil waktu, ambil berdua, harus berdua aja memang, dan dia baru mau dengerin aja. Diskusi berdua, Diskusi ya, berdua, Bun, ya. jadi jangan ada interrupt adiknya lah, atau kadang pun dia nggak mau ngomong sama abinya, maunya sama saya aja berdua gitu. Kalaupun gitu abinya aja yang narik gantian, misalkan mau narik siapa nih yang salah, abinya yang narik berdua aja gitu. Jadi kita tetap bergilir sih, salah satu. Oke, baik Bunda, terima kasih. Terima kasih, Miss. Sekarang Ibu Anggi mungkin ada tambahan. Tambahan sepertinya sih udah ini ya, udah mencakup, cuma ya mungkin saya ke anak itu lebih terbuka gitu. Jadi kebetulan anak saya tuh ada hal kecil pasti cerita gitu. Jadi mah ini baik, ini kok begini ya mah gitu. Jadi saya meluruskan, ini nggak boleh ya Kak, ini, jadi lebih keterbukaan aja antara saya sama anak sih. Gitu. Keterbukaan ya, Iya. Bun. Iya. Oke, setuju sekali Bun. Ternyata benteng terbaik di era digital ini bukan cuma untuk melarang gadget ya Bun, tapi soal bagaimana kita menjadi teman diskusi dan sandaran untuk anak-anak kita agar mereka punya filter yang kuat terhadap pengaruh luar. Gitu. Oke. SD Islam Al Azhar 8 sudah luar biasa menanamkan pondasi agama. Tapi rumah adalah tempat ujian realitanya. Nah, bagaimana ibu-ibu menyelaraskan apa yang diajarkan sekolah dengan apa yang terjadi di rumah? Terutama saat ibu sendiri sedang stres, sedang lelah saat pulang kerja, atau sedang banyak pikiran. Bagaimana menjaga agar sinkronisasi ini tetap berjalan tanpa emosi yang meledak? Oke, baik. Menyelaraskan ya. Jadi kalau kita bicara menyelaraskan, sebenarnya itu berawal dari kita mencari sekolah, Miss, kalau saya. Ya, waktu itu mencari sekolah, dan maksudnya setiap kali mencari sekolah itu kan pasti mencari yang value-nya selaras sama kita gitu ya. Nah, jadi apa yang diajarkan di sekolah, di rumah, itu bisa terus berkesinambungan. Nah, menyelaraskannya ya kita fokus pada nilainya, bukan detailnya.
Jadi kan nilai itu kan yang saya tanamkan ke anak-anak tuh sebenarnya kan nggak banyak ya. Sopan, jujur, tanggung jawab. Kalau ke orang tua berbakti. Nggak usah banyak-banyak, takutnya kalau banyak-banyak anaknya bingung kan. Benar-benar. Ya kan? Nah, jadi kita fokus aja ke situ. Nah, terus biasanya pakai momen. Jadi momen misalnya nih kalau salah minta maaf, ya kan? Nah, jadi misalnya yang paling kan suka ya namanya sibling tuh kan pasti berantem ya. Nah, kan ada Iya. KPI-nya tuh kayaknya membuat salah satu nangis lah ya. Jadi kan eh, ya udah apa ini kenapa gitu, biasanya kayak ini kenapa gitu. Terus udah salaman gitu kan atau berebutan. Nah, berebutan kan sharing. Nah, value-nya kan harus ini kan saling berbagi gitu kan. Nah, itu jadi bagus nggak kalau kayak gitu sharing. Nah, kalau sekarang Dava udah bisa jadi yang dituakan. Kalau adiknya dua berantem, sharing deh gitu kan. Udah bisa gitu kan. Udah bisa Nah, gitu ya. iya sharing is caring gitu. Jadi dari momen itu terus empati. Nah, empati itu ya apa namanya alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada kegiatan baksos gitu ya atau mungkin ke tempat atau melihat yang mungkin hidupnya kurang beruntung gitu ya dari kami gitu ya. Nah, itu kan coba bayangin kalau kita seperti mereka. Nah, jadi makanya kita harus bersyukur, harus apa namanya empati nih, karena ternyata masih lebih banyak orang yang seperti kita. Jadi itu ya untuk menyelaraskan. Nah, terus kalau emosi tadi Miss Sisi kan sempat menyampaikan ada satu kalimat bahwa anak yang bagus itu diasuh dalam kondisi ibu yang apa tadi tenang, yang baik, yang bahagia gitu ya. Yang bahagia. Nah, itu kuncinya memang di situ. Jadi kalau memang kita ngerasa lagi emosi jiwa gitu ya, nggak salah kok gitu ya. Kita bilang pause ke diri kita gitu ya, 10-15 menit, tarik nafas panjang gitu ya. Atau kalau nggak, saya biasanya ke suami saya, Pak, tolong diurus dulu gitu ya. Nah, nanti aku lagi in the bad mood ya. Jadi I'm in the bad mood, tolong please apa help me saya bilang gitu. Nanti suami saya udah ngerti karena emang ya dari dulu kan komitmennya anak berdua ya. Nah, Iya, ini saya wanita dengan kesetaraan. Jadi apa udah nanti kalau udah tenang gitu ya, itu baru saya pegang lagi. Dan saya pun minta maaf, misalnya, Dava maaf ya, mama tadi lagi pengen marah, lagi kesel. Dava ya cuma ngangguk-ngangguk aja ya udah, tapi yang penting udah minta maaf. Terus karena bagi saya tuh yang penting rumah itu nyaman buat anak. Nyaman. Iya, Gitu, benar banget, gitu Bun. sih. Iya, Gitu. baik, terima kasih, Bun. Bagaimana dengan Ibu Putri dan Ibu Anggi? Mungkin sama seperti yang Bu Dila bilang ya, Bun ya? Ya sama sih Oke. seperti Ibu Dila. Jadi apa lebih ke saya bagi apa untuk ingatkan yang di sekolah eh, biasanya apa misalkan ingatkan sholat siang pasti dasarnya tuh itu sih. Sholat ya, yang Sholat jangan terpenting. lupa itu dan memang hal berbagi ya. Kalau saya kan harus karena harus rata harus sama gitu ya. Iya. Jadi misalkan saya memang saat itu hanya ada misalkan kayak kue misalkan cuma satu, ya itu harus berbagi memang harus dengan adiknya, ingat adiknya, ingat kakaknya gitu. Jadi ya saling berbagi tetap menurut saya. Baik, Bun, terima kasih. Dan Bu Anggi? Ya intinya mungkin jangan pernah lelah mendidik anak gitu karena Betul anak banget. adalah amanah Allah ya, Iya. yang insya Allah menarik tangan kita menuju janahnya insya Allah. Insya Allah, amin, amin ya robbal Amin. alamin. Jadi poinnya itu empati, menanamkan nilai Islami, diulang lagi di rumah, lalu value ya Bun ya, lalu diberi jeda. Ya, ketika emosi kita beri jeda untuk diri kita, untuk menenangkan diri gitu ya Bun ya. Oke, baik, luar biasa sekali nih ya bunda-bunda kita di sini. Lalu saat ini kita sedang berada dalam di bulan Ramadan, Bun. Bulan yang syahdu untuk menanamkan pendidikan anak. Bagaimana ibu memanfaatkan momentum puasa untuk meriset
atau membentuk ulang akhlak anak yang mungkin sempat goyah di bulan-bulan sebelumnya. Apakah ada trik khusus Bun untuk di bulan Ramadan ini? Hmm, apa ya? Trik khusus sih mungkin lebih banyak kebersamaan aja ya. Jadi kayak eh dari mulai pagi ya, sahur gitu ya. Sahur terus di situ kan saya sebenarnya bisa sambil ceramah mamah dedeh gitu ya. Jadi apa sih artinya imsa gitu ya. Imsa itu kan 10 menit sebelumnya. Jadi harapannya pada saat azan subuh kamu sudah bisa sholat subuh. Terus makanan tuh sudah melorot gitu ya, udah turun, jadi sholatnya enak gitu ya. Nah terus apa namanya niat berpuasa gitu ya. Nah terus kalau pagi tuh ada salah satu stasiun TV nyiarin acara jejak Al-Quran. Nah nanti di situ belajar bareng gitu ya. Nah jadi apa namanya ya saya juga sambil belajar gitu ya, tapi di beberapa tempat yang saya ngerti, ini mas, ini dulu tempatnya Rasul gini gini gini. Jadi bisa lebih belajar itu, kemudian sholatnya gitu ya, Pak, at least subuh, maghrib sama isya terawih itu bisa jadi berjamaah gitu ya, isya terawih bisa di masjid gitu kan ya. Nah terus puasa ya seperti itu. Kalau sekarang mungkin karena sudah kelas 6 ya, jadi setengah 6 tuh nggak cranky ya. Tapi kalau adiknya itu masih cranky gitu kan, ini bukannya kapan, gitu ya. Nah itu terus kalau pas saya lagi ada di rumah gitu ya, ini juga perbaikan buat diri saya juga gitu ya. Kan saya apa namanya, perbanyak lah ya sholat sunnah gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kayak ajaran juga, terus ngaji bisa bareng. Nah terus ngajinya itu apa terjemahnya juga gitu ya, karena memang menurut saya ya kalau misalnya memang bisa memilih itu kan memang yang dipilih itu yang takwa ya. Kalau anak cerdas tuh bisa jadi sombong, kalau misalnya apa namanya anak tangguh kadang juga malah bisa jadi jagoan sok-sokan. Kalau dia disiplin, terlalu disiplin juga jadi dingin. Nah, tapi kalau dengan ketakwaan gitu ya, harapannya insya Allah ahlak itu bisa mengikuti, terdevelop gitu ya. Jadi maksudnya ya dia bisa mengakselerasi, dia bisa membentengi gitu ya. Nah, dan ya apa namanya saya sendiri juga merasakan gitu ya eh, kalau orang Jawa tuh bilang Gusti Allah nggak sare gitu ya. Jadi Allah itu tidak tidur. Jadi semakin kita bersyukur, semakin kita mengingat Allah gitu ya, nanti semuanya itu insya Allah akan mengikuti. Tapi ini nggak di mulut aja loh ya, tapi harus disertai dengan apa ya, ya lillahi ta'alanya itu Miss. Karena kalau kita cuma ngomong aja ya Allah akan tetap ngelihat nih lu seberapa nih gitu kan kalau bahasa anak sekarang. Nah ini kan saya juga sudah masuk nih kan konten sosial media. Oke. Udah pas sih, Mas. Ya, kelepas. Kelepasan ya. Oke baik, terima kasih Bunda Dila. Dan bagaimana Bunda Putri? Kalau di Ramadan ini memang alhamdulillah ya nih udah tahun keberapa nih? Alhamdulillah udah 3, enggak maksudnya tahun yang ketiga atau yang keempat nih saya sama suami udah apa selalu konsisten nih reward bukan puasanya nih sekarang, rewardnya adalah hatam Oh, udah Masya saya Allah, harus luar biasa. siapa yang bisa hatam boleh mau minta apa nih misalnya Apa aja gitu. ya Saya boleh nggak Bu? kalau mintanya yang simpel-simpel yang Lumayan kan rewardnya apa nih? Voucher. Iya. Termotivasi kita Mbak Anggi. ini saya anak pertama anak si sulung tuh yang saya jadi role model pertama tuh anak si sulung sih, yang kedua baru terpacu yang pas tahun pertama. Tapi kebetulan dia mintanya simpel sih Miss. Hanya ingin kamu pengen apa hadiahnya hatam. Aku cuma pengen makan steak. Alhamdulillah. Bun ya. Jadi yang jadi ternyata mereka tuh nggak apa maksudnya nggak ini juga mintanya juga sih alhamdulillah ya apa masih bisa inilah alhamdulillah masih bisa terpenuhi. Jadi itu buat acuan sih, mereka udah tahu jadi
hari ke-10 kita harus udah jus berapa, guys, udah tahu. Jadi targetnya mereka hari keberapa tuh udah jus berapa udah tahu. Jadi Sudah udah. termotivasi ya, Bun, Ya, jadi ini yang dicoba lagi yang nomor 3 ini. yang Yang nomor 1, 2 3. alhamdulillah, yang kedua yang kemarin dia udah bisa khatam kemarin. Tahun ini dia malah ngajuin sendiri. Saya lupa tadinya. Lupa sakingnya ini ngurus kerja. Iya, Jadi, Bunda tahun ini aku mau khatam. Kamu udah siap-siap ya? Aduh. Iya, oke. Lupa deh. Iya, oke, siap. Kamu mau khatam. Nah, Bunda siapin. Aku mau ini ya, siapin ya. Ya, insya Allah siap. Masya Allah. Jadi yang adiknya terpacu jadi yang nomor 3 jadi terpacu. Terus kemudian selain itu kita yang 1, 2, 3 ini yang laki-laki saya di lingkungan rumah itu kan ada masjid ya. Jadi ada pembagian hari ya, pembagian hari di mana kita membagikan takjil. Takjil. Jadi kita misalkan di hari keberapa kita Giliran ya Bu Nis ya. Misalkan kita ke hari yang ke-10 kalau Bapak kebetulan kemarin sudah dapat giliran. Jadi kita yang nyuruh dia nganter. Bukan saya yang nganter. Jadi mereka bertiga saya suruh jalan kaki ke masjid. Tolong taruh ini di masjid. Ini yang buat takjil nanti buka puasa bersama. Jadi mereka udah ada ajaran kalau puasa ini kita harus bagi takjil, yang hal yang kita bisa takjil itu kita bikin sendiri ataupun kita bisa beli dan dibagikan. Gitu sih kita menanamkannya ke mereka berbagi juga. Karena memang setuju sih dengan momen sih Miss. Dengan momen kita itu sebenarnya secara tidak langsung bisa menanamkan value. Jadi ada contoh saat dan lebih melekat ya Mbak ya daripada kita ngomong. Benar-benar sekali. Ya, jadi benar-benar nyuruh rasain. Aku tenteng barangnya, kamu tenteng jangan Bunda. Serta ya, Bun. Jadi saya nunggu di rumah aja udah benar-benar nunggu di rumah. Mereka yang nenteng jalan kaki ke masjid ya. Dan saya juga kasih kebebasan mereka kalau setiap hari abang kalau memang lagi bosan di rumah berbuka di masjid sama teman-teman boleh kayak gitu. Itu jadi pengalaman berharga buat mereka ya Bun ya. Oke, baik, terima kasih Bu Putri. Terima kasih Miss. Bagaimana dengan Ibu Anggi? Iya Miss, saya juga sama ya kalau untuk karena ini momen Ramadan gitu, anak saya juga sudah mulai full gitu puasanya. Jadi saya biasanya bilang ini kalau bulan Ramadan ini kan beda dengan bulan-bulan yang lain Kak. Biasanya pahalanya nanti lebih banyak berkali lipat. Jadi dia tuh kayak semakin semangat gitu untuk kalau misal Mah Aisyah boleh sholat sunnahnya, oh bagus saya bilang gitu misalnya. Jadi dia dengan itu terus kalau lagi puasa jangan marah-marah saya bilang maksudnya karena nanti puasanya sayang loh cuma dapat lapar dan haus saya bilang nanti pahalanya nggak ada gitu. Jadi harapan saya bisa seterusnya dia menerapkan gitu menahan emosi gitu. Ya gitu aja sih Miss. Oke, terima kasih Bunda. Masya Allah luar biasa sekali jawaban-jawaban dari ketiga wanita hebat yang ada di sini. Jadi poinnya bukan tentang ibu yang sempurna dan tanpa lelah ya Bun ya, tapi tentang bagaimana kita mengelola emosi dan memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai madrasah buat kita semua, termasuk anak-anak kita semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Miss Terima kasih Yati. banyak, Bu. Semoga sharingnya bermanfaat ya Amin. Miss. Ya. Amin. Sebagai penutup obrolan yang sangat menginspirasi ini Bun, satu pertanyaan lagi Bun. Jika hanya ada satu nilai akhlak yang bisa ibu wariskan agar anak tetap tangguh namun tetap beradab di masa depan, nilai apakah itu? Dan apa satu langkah kecil yang bisa kita semua para orang tua di sini lakukan mulai besok pagi saat bangun tidur untuk anak-anak kita Bun? Bagaimana Bun? Kalau nilai kayaknya tadi saya udah sempet spill ya. Jadi kalau saya harus milih itu ketakwaan. Karena takwa itu kan kalau dulu saya pertama kali belajar ya SD itu kan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya gitu ya. Itu sudah mengcover semua. Karena ya kenapa sih kok bukan cerdas gitu ya. Nah tadi kan saya sudah sampaikan kalau anak cerdas tidak dilandasi ketakwaan bisa jadi sombong.
Terus kemudian kalau kuat gitu ya, nah itu juga bisa jadi sombong juga karena dia kuat kan, jadi bisa sok-sokan juga gitu kan. Nah kalau terlalu disiplin dia juga strict, ya gak bagus juga. Nah semua itu bisa dipondasiin atau dibentengin gitu ya dengan ketakwaan seperti itu. Nah jadi kalau disuruh milih ya yang ketakwaan gitu sih Miss. Tadi pertanyaan keduanya apa Miss? Satu langkah kecil yang bisa kita semua para orang tua di sini lakukan mulai besok pagi saat bangun tidur untuk anak-anak kita. Oke. Nah, menurut saya besok pagi saya mau menanyakan ke Dava, Dava hari ini apa rencananya Dava yang mungkin menurut Dava itu adalah perbuatan yang disukai Allah. Jadi mungkin bisa jadi dua pertanyaan. Apa rencana yang akan Dava lakukan hari ini? Nah, terus dia ngomong, kenapa gini menurut Dava itu disukain nggak sama Allah gitu kan. Jadi kan dia misalnya bilang aku hari ini mah ada tryout gitu kan. Ini aku mau melakukan yang sebaik-baiknya. Nah itu kan sebenarnya juga ada ayatnya juga, ada hadisnya juga bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus bersungguh-sungguh. Jadi dikaitkan ke situ kayak gitu. Atau misalnya hari ini mah aku pengen infak gitu kan karena sodakoh karena ada Lazis Corner. Nah itu juga bisa kan. Kenapa itu disukain Allah apa enggak seperti itu. Jadi lari ke value yang saya harapkan. Ya. Terima kasih Ibu Dila dan Ibu Putri. Ya sama dengan Ibu Dila ya, nilai Islami yang harus kita pilih ya, tanamkan di anak ya untuk ketakwaan. Jadi berusaha ingatin yang utama adalah memang sholat sih Bu, Miss ya. Sholat yang kita ajarkan, maksudnya yang sesuai dengan yang di sekolah juga. Mereka tetap harus laksanakan, jangan ditinggalkan. Itu yang udah trik paling utama ya, nggak boleh ditinggalkan sama. Kemudian untuk yang kedua tadi ya gimana? Yang akan kita dilakukan pertama saat bangun tidur. Besok pagi. Besok pagi. Kalau saya sebenarnya makan Bu, sahur Bu. Salah ya. Iya Enggak ya benernya? Ya, Mahmud dan sahur sih ya. Ini katanya sama anak. Aduh Bu, mohon maaf nih saya bercanda. It's okay Bu. Memang kita tetap ini ya, sebagai orang tua tetap harus ingat kita juga punya kekurangan ya. Tetap yang pagi-pagi ingat adalah astagfirullahaladzim. Kita tetap istighfar dan ya tetap bismillah untuk menghadap apa yang kita lakuin ya, tetap pertama adalah bismillah ya Allah. Mudah-mudahan emang minta tunjukkan tetap kepada Allah dan kita tetap pada konsisten kita pada anak ya, pada anak konsistennya aja. Konsisten ya. Oke, baik, terima kasih Bu Putri. Lalu Ibu Anggi. Saya menambahkan saja ya Miss. Menambahkan, Ya ya. memang saya juga sependapat dengan Ibu Dila, Ibu Putri gitu, karena kalau ketakwaan agama itu kan pondasi untuk anak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pilihan lagi mungkin jujur ya Miss gitu. Jujur ya, Iya, Bun. kejujuran gitu, karena kalau dia jujur sama diri sendiri insya Allah dia akan jujur sama orang lain dan niscaya dia jujur sama Allah gitu. Jadi setidaknya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu sih Miss, insya Allah. Baik, oke, terima kasih Ibu Anggi. Jadi poinnya takwa, sholat, dan jujur. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Bunda atas ilmu yang bermanfaat sekali dan inspirasinya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi langkah awal bagi kita semua, baik orang tua murid, untuk terus memperbaiki diri, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah pastinya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber luar biasa kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya ada pantun nih Bu. Cakepin dong. Cakep. Jangan lupa cakep ya Bu ya.
Bunga melati putih warnanya. Cakep. Tumbuh indah di taman sekolah. Cakep. Terima kasih Jamiah atas baktinya. Semoga lelahnya menjadi lillah. Insya Allah. Amin. Insya Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Saya Istia Amalia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara hari ini. Happy fasting and have a blessed Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.